Hai semuanya, balik lagi bersama saya Kobom. Di video kali ini aku mau share ke kalian gimana cara membuat CV di website sendiri seperti ini. Nah, gimana caranya? Kita langsung aja lihat video tutorial berikut ini. Oke teman-teman, jadi untuk membuat CV di website sendiri itu teman-teman perlu beberapa tools. Yang pertama tentunya hosting dan domain. Nah, di sini saya merekomendasikan menggunakan hosting dan domain dari Niaga Hoster karena di Niaga Hoster ini selain harganya yang terjangkau ya dan sudah plus gratis domain ya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk share hosting ya. Teman-teman bisa masuk ke hosting, kemudian unlimited hosting. Nah, bisa dilihat harganya di sini mulai dari 26.000 per bulan. Nah, jadi teman-teman aku rekomendasikan untuk memilih paket personal ini karena diskonnya yang paling gede 75%. Nah, caranya tinggal diklik aja, pilih sekarang. Kemudian teman-teman di sini bisa lihat untuk hosting dengan durasi 3 tahun ya itu harganya cuma 965.000. Jadi sangat murah sekali. Mending ambil yang paket ini yang 75%, yang diskonnya 75%. Kemudian di sini juga sudah gratis domain.com, .net, .org. Jadi teman-teman silahkan isikan domain teman-teman yang pengen dibuat sendiri ya, misalkan ya kobomblog, nah .com seperti ini, cek domain. Nah, kalau tersedia di sini ada tulisan centang ini berarti tandanya tersedia dan gratis durasi 1 tahun ya. Lalu kita bisa tambahkan ke cart. Kemudian di sini akan terlihat harganya ya, harganya 965.000 plus PPN 96.000, jadi totalnya sekian. Klik lanjutkan. Lalu ini di skip aja, klik lanjutkan lagi. Nah, di kolom kode kupon ini teman-teman bisa masukkan kode kupon YOKOBOM untuk mendapatkan tambahan diskon sebesar 5%. Oke, lumayan. Jadi silahkan gunakan kuponnya. Lalu di sini teman-teman silakan pilih metode pembayarannya, kemudian klik checkout sekarang. Nah, ini aku skip aja karena aku udah punya akun di Niaga Hoster ya. Jadi aku rekomendasiin banget buat teman-teman kalau misalkan lagi nyari hosting dan domain, silakan kunjungi niagahoster.co.id. Oke, balik lagi ke sini. Setelah hosting dan domain, teman-teman akan membutuhkan wordpress.org yang akan kita install di hosting ya, kemudian Elementor free. Oke, itu aja yang dibutuhkan. Kemudian saya langsung masuk ke halaman website saya yang sudah saya install wordpress.org. Oh ya, ini katakanlah teman-teman sudah tahu ya cara menginstal wordpress.org-nya di hosting sendiri. Jadi wordpress.org ini beda sama wordpress.com ya teman-teman. Kalau wordpress.org ini kita harus mempunyai hosting sendiri dan domain sendiri. Jadi nantinya teman-teman di sini bukan wordpress.com lagi, melainkan domain teman-teman sendiri. Oke? Nah, setelah itu teman-teman silakan install Elementor dulu ya di plugin, kemudian add new, kemudian di sini ketikkan aja Elementor seperti ini. Nah, nanti diinstal aja Elementor Website Builder ini. Lalu setelah itu masuk ke page, kemudian add new ya. Kemudian di sini kita tulis saja titelnya CV seperti ini, kemudian klik edit with Elementor. Nah, kalau sudah lihat pojok kiri bawah menu setting, lalu di sini page layout-nya kita ganti menjadi Elementor Canvas supaya blank seperti ini ya. Oke, kalau sudah, nah jadi di sini aku udah buat sketsanya untuk desain CV-nya nanti kira-kira seperti ini. Oke, kita langsung buat aja ya di Elementornya. Di sini ada teks, kemudian di sini ada fotonya. Oke, langsung aja buat. Klik tombol plus ini, kita pilih yang 2 kolom seperti ini. Lalu masuk ke add widget, kita tambahkan image di sini ya. Nah, di sini saya akan tambahkan dulu gambar foto saya ya. Saya klik di sini, ini udah insert media. Nah, kira-kira seperti ini. Style kita kecilin dulu image-nya. Ya, kira-kira seperti ini. Kemudian saya akan beri warna dulu di sini ya, warna background-nya. Klik edit section ini. Pilih ke style, kemudian background type. Nah, bagian color-nya kita ganti. Saya akan memilih warna biru muda. Kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian masuk ke menu advance. Nah, kita beri padding dulu di atasnya supaya ada jarak ya, di bagian atasnya sini supaya ada jarak.
Saya masukkan sekitar 150 dan bagian bottomnya sekitar 100 saja. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu add widget lagi, kita drag yang heading ini, kita drag ke sini. Lalu di sini kita isikan ini ya, judul atau nama teman-teman sendiri di sini. Nah, saya paste aja. Masuk ke style, text colornya kita ganti menjadi hitam keabu-abuan seperti ini. Tipografinya saya mau ganti menjadi Popin aja untuk fontnya. Lalu size-nya sekitar 38 aja. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu di bagian di bawahnya sini ada titelnya ya. Kita duplikat aja, klik kanan duplikat. Saya lihat lagi sketsanya. Di sini ada titelnya. Saya paste aja teksnya dari sini. Saya copy dulu. Kemudian paste di sini. Oke, kemudian ke style, bagian tipografinya kita edit lagi, size-nya kita kecilin menjadi sekitar 24, weight-nya juga kita turunin menjadi 500 saja. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu di bawahnya sini ada deskripsi. Oke, deskripsi seperti ini. Nah, ini saya copy aja. Sementara kita pakai teks lorem ipsum dulu aja ya, teman-teman. Klik edit add widget ini, lalu text editor kita drag ke sini. Oke, kita paste aja di sini lorem ipsum seperti ini. Lalu style, text colornya kita ganti warnanya menjadi hitam seperti ini. Tipografinya kita samakan, fontnya menjadi Popin ya. Kemudian size-nya kita kecilin aja menjadi sekitar 14. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu di bawah sini ada bulat-bulat ini ya. Ini maksudnya adalah sosial media. Jadi teman-teman silahkan masuk ke add ini lagi, add widget, lalu ketik aja social icon ini, drag ke sini ya, seperti ini. Oke, kemudian di sini teman-teman bisa tambahkan sosial media lainnya seperti misalkan Instagram. Diklik aja insert. Nah, seperti ini, nanti linknya bisa dipaste di sini ya. Di sini saya mau menggunakan shape-nya yang circle aja. Oke, kemudian buat rata kiri. Lalu bagian stylenya kita edit, warnanya menjadi custom ya. Primary colornya kita ganti aja. Saya buat di sini biru agak ke ungu-unguan. Nah, kira-kira segini lah ya. Oke, kalau sudah size-nya kita kecilin dikit. Ini terlalu besar. Nah, kira-kira segini. Kemudian kita kasih space ya, jarak antar iconnya. Nah, kira-kira segini. Lalu di bawahnya sini ada tombol Hire Me. Oke, tombol Hire Me kita buat dulu lagi. Klik add widget lagi ya. Teman-teman masuk ke button ini, kita drag ke sini. Oke, kemudian di sini kita ganti teksnya bisa Hire Me atau terserah teman-teman ya. Di sini saya buat Hire Me aja. Kemudian linknya kalau ada link bisa dimasukkan di sini. Lalu di sini size-nya saya buat yang large seperti ini ya. Kemudian di bagian style kita ganti background colornya jadi warna utamanya ya. Saya gunakan warna ini ya, biru agak keunguan seperti ini. Lalu teman-teman masuk ke box shadow ini. Nah, di bagian colornya aku akan masukkan warna ungu ini lagi, tapi transparansinya saya kurangi. Lalu di bagian vertikalnya, nah saya drag, saya tarik agak ke bawah seperti ini supaya menimbulkan efek kayak pengen diklik gitu ya, clickable gitulah. Oke, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu masuk ke menu edit section yang ini. Nah, teman-teman masuk ke style, kemudian shape divider, terus pilih bottom. Nah, yang type-nya ini teman-teman bisa ganti nih, kayak gini kira-kira. Oke, bisa tilt seperti ini, bisa wave seperti ini ya. Nah, di sini saya gunakan yang tilt aja. Oke, kemudian height-nya saya turunin dikit dan saya flip. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Ini saya agak besarin dikit. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke bawahnya ini. Ada kolom buat professional skill ya. Nah, kita bisa copy aja teksnya. Kemudian, karena ini teksnya sama, kita duplikat aja dari sini teman-teman. Caranya klik kanan. Ya, editnya teman-teman arahkan mouse-nya ke sini, kemudian akan muncul icon edit ini ya, klik kanan, kemudian duplicate seperti ini.
Oh ya, lupa ini kita buat kolom dulu. Ini add new section, kemudian pilih dua kolom seperti ini. Nah, yang kita udah duplikatin tadi kita drag langsung ke bawah seperti ini teman-teman. Lalu kita paste teksnya seperti ini kira-kira. Lalu kita lihat lagi, di sini ada deskripsi penjelasannya ya. Kita copy aja dari sini, klik kanan, copy, kemudian di sini klik kanan, paste. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu setelah itu di sini ada bar ya untuk skill kita. Jadi kita tambahkan langsung aja. Teman-teman masuk ke add new widget ini, lalu di sini masukkan atau ketikkan progress bar ini. Oke, kita drag langsung ke sini. Nah, seperti ini kira-kira teman-teman. Nah, di sini bisa diisi skill teman-teman. Misalkan ada Photoshop atau apa ya, terserah teman-teman di sini. Presentasinya diisi aja, silahkan mau dipentokin 100% ya, tapi jangan lah ya, sekitar 96% aja. Oke, kira-kira seperti ini. Inner text ya bisa diisi atau ini saya delete aja. Kemudian di bagian presentasinya juga di hide aja. Nah, kira-kira segini. Nah, lalu saya akan ganti backgroundnya dulu ya. Teman-teman masuk ke edit kolomnya ini, lalu masuk ke style, kemudian bagian background type-nya kita pilih warna menjadi biru agak keunguan lagi. Saya copy aja kode warnanya dari sini ya. Saya copy dulu hexa warnanya, lalu saya paste di sini. Nah, kira-kira menjadi seperti ini ya. Oke teman-teman, kalau sudah masuk ke advance lagi, nah bagian paddingnya kita masukkan angka sekitar 25. Kita buat lebih ini aja, 50 ya, kira-kira segini. Klik yang progress bar lagi, kemudian kita edit stylenya dulu. Nah, di sini colornya kita ganti menjadi putih aja, kira-kira segini. Lalu di bagian background colornya maksudnya kita ganti juga menjadi kira-kira biru yang seperti ini. Nah, oke. Lalu di bagian title style ya kita ganti text color menjadi putih. Bagian tipografi ya kita ganti juga menjadi popin ya. Nah, kira-kira segini. Size-nya kita ganti menjadi 14. Oke. Kalau sudah, kita klik lagi nih progress bar ya, kemudian height-nya kita kecilin aja sekitar segini. Oke. Nah, kalau sudah teman-teman bisa duplikat dari sini aja, klik kanan kemudian duplikat. Nah, klik kanan kemudian duplikat lagi. Nah, kita ganti skill kita ya di sini ya. Misalkan di sini saya langsung copy aja dari sini Adobe Illustrator. Oke. Kita paste di sini. Nah, kemudian presentasinya misalkan ada Illustrator lebih rendah seperti ini. Oke. Setelah itu bisa masukkan skill lainnya, kayak misalkan hand drawing ini di copy. Oke, di sini kita paste. Nah, misalkan seperti ini. Nah, nanti teman-teman misalkan punya skill lainnya lebih banyak lagi, bisa diduplikat ya, klik kanan, duplikat dan seterusnya. Oke, ini saya delete aja dulu. Kalau sudah kita lanjut, oh ya ini aku mau buat kolomnya sedikit agak round dulu. Jadi klik edit kolomnya, kemudian masuk ke menu style, lalu pilih border dan di sini diisi sekitar 15 aja. Nah, biar agak round dikit ya. Oke, kalau sudah, oh ya kita kasih ini dulu ya, padding dulu ya di atasnya. Klik edit section ini. Masuk ke advance, kemudian paddingnya kita klik rantainya dulu, kemudian diisi 100 dan di bottomnya juga diisi 100 supaya ada jarak ya di atas dan bawahnya. Lanjut kita lihat lagi sketsanya. Di bawah professional skill ada experience ya. Oke, kita tambahkan dulu ini experience, lalu ada deskripsi. Caranya langsung aja kita klik tambahkan section dulu, kita klik yang satu kolom seperti ini, lalu kita copy aja teksnya dari sini ya teman-teman, klik kanan copy, lalu di sini klik kanan paste ya seperti ini, kita pilih rata tengah ya. Oke, lalu di sini diisi experience ya, kita copy aja,
Nah, nanti teman-teman teksnya silahkan diganti ya atau disesuaikan dari teks teman-teman sendiri. Ini juga sama, kita copy aja, klik kanan, paste. Nah, ini bisa diisi dengan penjelasan singkatnya. Saya buat teksnya rata tengah ya seperti ini. Lalu lihat lagi sketsanya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan nanti experience-nya ya, pernah bekerja di mana aja. Nah, langsung aja kita buat caranya. Klik yang icon folder ini teman-teman. Oke, lalu di bagian blok, oke teman-teman, masuk ke kategori, terus pilih bagian atau kategori yang service. Nah, kita gunakan ini aja, service, lalu kita pilih ya temanya atau template yang mana, yang ada tulisannya insert ini berarti kita bisa gunakan. Aku pilih yang ini aja, klik insert. Oke, lalu di sini judulnya ini kita nggak pakai, kita buang aja, klik kanan, delete ya. Nah seperti ini. Kemudian aku mau dekatin dulu ya, ini terlalu jauh jaraknya. Edit section ini, lalu advance. Nah di bagian paddingnya ini, topnya kita ganti 0 seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu di sini kita samakan dulu stylenya ya, diklik ini dulu. Kemudian tipografinya kita ganti menjadi Popin. Oke, text colornya juga nggak terlalu hitam pekat seperti ini. Lalu sudah seperti ini. Nah, kemudian kita lihat sketsanya lagi. Di sini ada tahun, kemudian ada jabatan, dan di sini ada perusahaannya. Kita buat seperti itu. Caranya tinggal di sini ya, teman-teman. Kita duplikat aja teksnya, klik kanan, lalu duplikat. Nah, kemudian klik kanan, duplikat menjadi 3 seperti ini. Nah, di atas ini kita isi dengan tahunnya ya teman-teman. Tahunnya kita bisa isikan dulu. Kira-kira aja segini, 2015 sampai 2016. Kemudian masuk ke style. Nah, tipografinya ini kita ganti, size-nya kita kecilin menjadi sekitar 18 saja. Oke, kemudian weight-nya diisi 500 saja. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini jabatannya graphic design misalkan seperti ini. Nah, di sini company-nya ya. Teman-teman bisa isikan company-nya. Di sini nantinya kita edit stylenya dulu, tipografinya kita sesuaikan lagi dulu. Ini menjadi sekitar 16 saja. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan deskripsi singkatnya. Oke, saya isi teks lorem ipsum dulu aja. Ya, diisi lorem ipsum dulu aja, kira-kira segini. Kepanjangan kita delete aja. Nah, kira-kira seperti ini. Masuk ke bagian style, kita samakan lagi tipografinya. Ini buat agak hitam pekat. Lalu di sini tipografinya kita isi menjadi Popin. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa duplikat nih. Klik kanan di icon ini ya, kolomnya ini, klik kanan, lalu duplikat seperti ini. Nah, ini di delete aja, klik kanan, duplikat, delete. Nah, ini juga klik kanan, delete. Nah, ini klik kanan, terus duplikat seperti ini. Oke, nah nanti teman-teman tinggal diisi di sini nih. Misalkan pernah bekerja di mana lagi, sebagai apa? Misalkan di sini sebagai ilustrator gitu ya. Terus tahunnya bisa teman-teman ganti juga di sini dari tahun 2016 sampai 2017. Nah, oke. Nanti teman-teman silahkan ganti aja di sini sendiri. Kalau misalkan ada banyak nih jabatannya atau misalkan pernah experience-nya pernah banyak bekerjanya. Nah, tinggal caranya teman-teman kayak gini nih. Ini aku delete dulu aja ya. Aku delete. Nah, caranya teman-teman tinggal klik kanan di sini, kemudian duplikat. Nah, dia akan turun ke bawah sini. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa diedit sendiri. Oke, nah ini aku mau beri jarak dulu nih. Ini antara text experience dengan di atasnya kan jaraknya agak rendah ya. Jadi kita beri jarak dulu. Klik edit section ini, lalu masuk ke menu style, advance, padding. Kita klik rantainya dulu. Ke bagian top kita masukkan angka sekitar 100. Nah seperti ini. Oke, kalau sudah kita lanjut ke berikutnya. Di setelah experience adalah education. Nah ini layoutnya hampir mirip ya. Jadi kita copy aja dari layout di atasnya ini. Caranya seperti ini. Teman-teman langsung copy aja dari sini. Arahkan mouse ke sini ya. Edit section ini, klik kanan. Lalu teman-teman silahkan duplikat seperti ini.
dan kemudian drag ke bawahnya sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu teksnya bisa diganti dengan di sini education ya, teman-teman. Kita ganti aja education, kita copy dari sini lalu paste di sini ya. Nah, setelah itu kita juga tinggal copy dari sini ya, teman-teman. Klik kanan yang ini. Kemudian bisa duplikat aja. Oke, seperti ini. Nah, kita tarik nih, kita drag ke sini, bawah sini. Nah, seperti ini caranya. Oke, untuk education biasanya cuma 3, jadi ini nggak butuh. Nah, supaya beda dari atasnya ini, teman-teman bisa ganti kolomnya ini ya menjadi berwarna. Nah, saya akan contohkan, langsung klik edit kolom ini di sini, lalu style. Nah, kemudian di sini bisa edisi background tab-nya, warnanya ya. Nah, saya akan buat warnanya seperti warna ini ya, warna temanya ini biru keunguan ini. Nah, saya akan pastekan di sini colornya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian di bagian bordernya, ini kan ada hitamnya ya. Nah, saya mau hapus bordernya. Jadi ini diisi 0 aja. Nah, segini. Lalu di bagian teksnya kita ganti supaya desainnya nggak terlalu atau bisa dibaca. Kita ganti menjadi putih seperti ini. Ini juga sama, kita ganti jadi putih. Oke. Style, kemudian text color kita ganti putih semua. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, di sini masih sama tahunnya ya, tahun pendidikan teman-teman. Misalkan di sini diisi 2008 sampai 2011. Oke, kita lihat sketsanya di sini. Di sini ada nama sekolahnya, lalu di bawahnya ada tempatnya. Nah, kita tinggal copy aja di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, kemudian di sini diisi oleh tempatnya. Ya, kira-kira seperti ini contohnya ya. Nah, kemudian supaya ini nggak mudah, teman-teman nggak perlu buat satu-satu, kita tinggal duplikat aja. Klik kanan, duplikat seperti ini, dan ini tinggal dihapus. Klik kanan, delete. Klik kanan, delete. Nah, ini juga sama, klik kanan, kemudian duplikat. Oke, kira-kira segini. Nah, nanti tinggal diganti di sini nih. Oke, teman-teman. Misalkan ini universitasnya, terus ada course-nya juga. Nah, silahkan diedit. Oke, kalau sudah, kita masuk ke menu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Kita lihat sketch saya dulu. Yang di bawah ini adalah yang terakhir adalah contact me ya. Jadi di sini ada text contact me, kemudian ada bulat-bulat ini adalah icon kontaknya nanti. Jadi kita langsung buat aja. Caranya kita tinggal duplikat lagi aja dari sini ya teman-teman. Klik kanan, kemudian duplikat seperti ini, kita drag ke bawah. Oke, lalu setelah itu di sini kita ganti menjadi teksnya contact me seperti ini. Kita paste aja di sini. Ya, nah di sini bisa diisi dengan deskripsi singkat. Lalu kita buat kontaknya. Jadi kita buat tambahkan kolom dulu. Lalu kita buat 2 kolom aja seperti ini dulu. Lalu di sini teman-teman masukkan icon ini ya. Kita drag ke sini. Oke, nah di sini teman-teman bisa pilih misalkan iconnya yang font seperti ini. Oke, misalkan yang ini kita insert. Nah, iconnya seperti ini. Lalu di sini teman-teman di bagian style teman-teman bisa ganti primary color-nya ya. Lalu di bagian konten, nah di sini teman-teman bisa klik yang sini view-nya ini bisa dipilih ya, mau yang stack seperti ini atau frame seperti ini. Nah di sini aku pakai yang frame aja, yang stack aja seperti ini. Oke, ini aku akan masukkan atau kopikan dari warna ini ya. Warna birunya ini kita copy aja langsung di sini. Nah, kita paste di sini. Oke, kira-kira seperti ini. Setelah itu di bawahnya kita bisa kasih teks ya. Kita duplikat aja dari sini. Duplikat seperti ini, kita drag ke sini. Lalu di sini dikasih judulnya font seperti ini. Dan style ya kita kecilin font size-nya sekitar 24 aja. Nah, kira-kira segini. Kemudian untuk font number ya kita juga kopikan dari teks ini aja, copy, kemudian di sini klik kanan, paste. Oke.
Lalu di sini bisa diisikan dengan nomor telepon teman-teman sendiri ya. Oke, kalau sudah, kita tinggal duplikat kolom aja. Klik kanan, duplikat seperti ini. Dan di sini kita ganti menjadi ikonnya, kita buat envelope. Nah, untuk emailnya seperti ini, kita masukkan yang ini aja. Nah, lalu di sini juga tinggal diganti menjadi email. Terus di sini dimasukkan email teman-teman. Ya, misalkan nah, misalkan seperti ini. Nah, lalu di sini kita tinggal duplikat juga lagi aja, duplikat, klik kanan duplikat. Lalu yang ini kita delete aja, klik kanan, delete seperti ini. Nah, yang di sini kita bisa masukkan atau kita bisa tambahkan pin lokasi ya, pin lokasi seperti ini. Kemudian di sini kita tinggal ganti address. Oke, lalu di sini kita bisa masukkan alamat kita ya. Misalkan seperti ini dan lain-lainnya. Oke. Nah, terakhir kita kasih backgroundnya yang agak beda-beda. Jadi seperti ini. Aku copy dulu warna dari sini. Klik edit section, kemudian colornya ini aku copy dulu. Oke, kira-kira seperti ini. Lalu kita scroll ke bawah. Jadi konsepnya seperti ini. Ini background biru, putih. Lalu di sini saya mau kasih background biru lagi. Ya, klik edit section, kemudian style, kita ke background type. Nah, lalu kita masukkan warna birunya, ini juga sama yang di bagian sini. Klik edit section, lalu style, kemudian background type, kita masukkan warnanya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, dan di bagian ini juga sama. Kita yang contact me ini klik edit section, style, kemudian background. Nah, kita masukkan warnanya seperti ini juga sama. Background type, lalu edit section. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal aplikasikan sendiri ya. Oh ya, jangan lupa klik publish ya. Klik publish. Nah, supaya kita bisa lihat hasilnya. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa masukkan profil teman-teman sendiri di sini dan tentunya dengan experience dan skill teman-teman sendiri. Oke, itu dulu aja. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Ya, itu dia caranya membuat CV di website sendiri. Nah, buat teman-teman yang pengen download template Elementor ya, linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Jadi teman-teman bisa download dan gunakan template Elementornya untuk membuat CV kalian sendiri. Oke, itu dulu aja dari aku. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Kobom. Terima kasih.